by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me so alive. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif. Di sini masih baru buka, masih pagi mas ya. Ini masih pagi. Di sini saya ingin kirim lagi yang namanya Zodiac M100 Pro ya. Zodiac M100 Pro kirim ke Sumeneb, yaitu orang Madura, namanya Supatman ya. Supatman, dia bengkel ya. Bengkel, kalau nggak bengkel ya nggak mungkin beli ini mas ya, bengkel motor ya. Seperti halnya kepunyaan saya, dia minta request sekalian di apa namanya itu, sekalian dirubah ke bahasa Indonesia gitu ya. Oke, ke bahasa Indonesia kita rubah saja. Kita cari aki dulu buat suplainya, daya suplainya di aki sing bukaan, di aki bukaan. Wes sik nisan nih. Sekalian orangnya minta bahasa Indonesia mas ya. Oke, kita rubah ke bahasa Indonesia. Oke, bentar, dan nggak terlalu panjang. Taruh, ya wes. Oke, di sini orangnya request minta ke bahasa Indonesia mas ya. Jadi ini kita rubah ke bahasa Indonesia. Sekalian ntar saya kasih bonus apa namanya itu, tas ya. Saya tak golekane tas sih. Tas. Nah ini kalau beli di saya ini saya kasih gratis tas, nggak apa-apa wis ya. Saya kasih gratis tas. Dan juga saya kasih gratis ongkir mas ya. Saya kasih gratis ongkir. Nah contohnya gini tasnya. Yang penting buat apa itu jelek-jelek amat nggak masalah. Yang penting buat gandul iki ya. Gandul iki supaya tidak kena debu, kotoran, oli ya. Biar awet gitu ya. Biar nggak lecet-lecet gitu loh ya. Oke. Ini orangnya minta ganti request minta apa namanya bahasa Indonesia ya. Kita rubah ke bahasa Indonesia. Kita turuti apa kemintaan dari yang beli ya. Kalau saya kan cuma pelapak aja. Kalau ada kendala gini-gini dia paling sharing ke saya. Tapi insya Allah kalau beli di saya itu amanah mas ya. Nggak ada apa. Kadang ada yang beli scanner gini kemudian bimbingannya nggak ada, kasihan mas ya. Kalau bisa dibimbing. Kalau samen di Mas Agus ini di channel Nunung Otomotif, insya Allah akan saya bimbing cara pemakaiannya. Tapi cara pemakaiannya itu saya taruh di channel YouTube biar semua pada melihat gitu ya. Nggak saya langsung buatkan video, saya kirim ke WA enggak. Jadi memori HP saya itu sangat sedikit, jadi nggak bisa memuat banyak video gitu. Kalau ada video nggak terhapus di HP saya mas, wah jenenge apa namanya mau masuk aplikasi itu, waduh loadingnya lama itu kebanyakan apa namanya kebanyakan aplikasi di saya itu ya. Jadi oke wis lanjut aja, gak kakek ngomong ya. Oke, ini kita suplaikan dulu. Positif kita cari positif ke positif ya. Oke. Negatif ke negatif, pastikan nyala ya, nyala mas ya, pastikan nyala. Oke, kalau sudah kita cari ke bahasa Indonesia ya.
Fokus. Sik bentar. Bahasa Indonesia. Sik tak anu nih, tak rubah iki cek biar terang ya. Nah, kalau gini kan enak terang ya. Yang tadi kena zoom ya. Oke. Kita ke bahasa Indonesia. Nah, berarti di sini kan masih bahasa apa iki? Bahasa Inggris yo. Wong ngalani bahasa Inggris. Quick. Ada namanya quick, standar, stat, canggih, baterai, display mage, setting, about, print ya. Oke. Jadi kita masuk di setting ya. Kita cari atau kita masuk di menu setting. Arahkan tombol ke bawah. Asli ini enak Mas ya. Tinggal tekan OK. Nah, enak. Lagi bahasa Indonesia. Apa bahasa? Ini sound iki swara titit iku angko ya. Ketika kita tekan tombol gini, nah ini kan bunyi. Nah, kan bunyi. Kalau kita masuk di sound ini kita matikan off sound. Nah, jadi kita ketika masuk tekan tombol gini kan nggak bunyi loh. Jadi kita hidupkan aja biar ketok canggih gitu loh ya. Nah, gini. Nah, gini ya. Biar ketok responnya canggih gitu loh alatnya ya. Kemudian kita masuk di language. Ini language ini adalah bahasa Inggris. Jadi kita masuk di menu ini, kita tekan OK. Nah, ini ada pilihan bahasa ya. Entah sampean itu ada di Inggris, Big 5, Vietnam, Indonesia, Thailand, Spanish, Turki, Portugal, lebih banyak lagi. Ini karena untuk seluruh dunia mungkin motor ini ya. French, Cambodian, Japanese, Korean, Jerman. Nah, jadi saya nggak ngerti ini, nggak pernah datang ke Jerman, Korea, Japanese, nggak pernah. Jadi saya ini tinggal di Indonesia ya. Jadi saya tahunya itu bahasa Indonesia. Pasti yang beli ini di Indonesia ya tahunya Indonesia pasti di Surabaya. Oke. Kita masuk ke menu bahasa Indonesia ini Mas ya. Ini kiriman buat Supatman ya. Supatman di Madura. Yaitu Maduranya Sumenep ya. Sumenepnya itu Tanjung apa tadi ya? Tanjung Sari atau apa ya alamatnya. Yang penting dia beli scanner JDIAC M100 Pro dan juga scanner manual. Lebih apa jenengiku ini ya, beli scanner manual dan juga nah ini wake Mas scanner manual ready wake aku sak iki sak dos iku mana sak dos jadi 2 dos ya. Oke, kalau ini alat cek relay dan step down ready. Ini alat cek tekanan full pump ready. Tabungin push ya. Tabungin push ready ya. Nah, ini contohnya gini loh, iki. Ya, dibungkus ya. Masih baru ya. Tabungin push, alat cek tekanan full pump ready semua. Nah, ini. Masih coplok-coplokan belum terpasang ya. Oke. Dia order JDIAC M100 Pro dan juga scanner manual ya. Dia minta apa namanya? Dia minta iku apa jenenge? Minta ke bahasa Indonesia ya. Oke, kita lanjut ke bahasa Indonesia ben kakek ngomong ya. Ini sudah bahasa Indonesia, kita tekan OK saja di sini ya. Nah, ini sudah berubah bahasa ya. Ini suara lah. Yang tadi ini sound, sekarang suara. Yang tadi language sekarang bahasa ya. Ini memori USB, kemudian kita kembali ini ada di atas ini S ya, namanya S. Nah kembali. Yang tadi apa iki saiki ganti cepat standar, mulailah ya, mulailah biaya baterai, display, pengaturan about. Oke wis. Jadi motor ini sudah jadi scanner ini sudah bisa diaplikasikan dan bahasa Indonesia ya. Oke. Untuk perlengkapannya itu apa aja Mas? Yang pertama saya kasih tas atau sarung ya. Sarung tas dari JDIAC ini produksi saya sendiri. Bawahnya ada lubang, yang penting buat bungkus biar bersih terus, biar ini enggak kena kotoran oli, debu ataupun kena gesek-gesekan lecet-lecet gitu ya, biar taunya itu mulus terus. Punya sampean mulus terus. Belakangnya ada namanya JDIAC M100 Pro. Ini yang terbaru ya. Oke, untuk soket-soketnya akan kita kupas. Di sini ada buku panduan ya. Di sini ada buku panduan. Ini JDIAC, tapi aku nggak pernah baca buku panduan ya, karena saya
wis tak pakai ae wis ngerti yo ya. Tak pakai ae wis ngerti, wis nggak usah baca buku panduan. Di sini ada sampean baca kenek, nggak baca kenek ya. Di sini ya. Kalau buku panduan bahasa ini bahasa Indonesia, oh bahasa Inggris. Yo ono sing bahasa Indonesia, ono bahasa Inggris campur-campur nih. Ya. Standar tes. Oh sing prioritasnya bahasa Inggris sih ya. Bahasa Inggris oke. Wis nggak usah dibaca wis gini Mas. Ya. Nggak usah dibaca buku panduan wis, nggak ribet, lebih baik langsung ke penanganan gitu ya, langsung praktekan ke motor ya, aman ya. Oke. Ini buku panduannya, manual boxnya ya. Manual boxnya. Kalau sampean beli di saya, sampean request minta bahasa Indonesia, langsung saya rubah biar sampean langsung make gitu ya. Oke, untuk soket-soketnya di sini ada cabit aki kecil. Nah, gunanya ini untuk apa? Ini kan ada cabit aki besar mana? Jadi, nah, ini ada cabit aki besar. Ini gunanya hanya untuk ngetes seperti halnya saya ini Mas ya. Lek sampean mau rubah bahasa Indonesia, mau ngecek apakah ini nyala apa enggak, scannernya itu yaitu pada soket ini. Habis ini sudah enggak terpakai ya. Habis ini sudah enggak terpakai. Lah daripada kok iso gawe buat kok dikatutno koyo ngene iki diikutkan kayak gini ya. Kok diikutkan kayak gini ya enggak tahu. Ini cuma daya suplai aja ya. Suplai aja. Ini satu daya suplai kabel besar. Cabit aki itu. Kemudian ada cabit aki, di sini ada sekring ya. Di sini ada sekring. Nah, sekring ya. Iki loh sekring ini nah. Ya, sekring kaca bulat ya. Kalau ada sekring ini cabit aki ini yang kecil ini buat input supply ke jenis motor Yamaha Mio J, Mio Soul, kemudian Vixen OLD, Vixen New yang apa? Kabel DLC-nya cuma satu ya. Kabel DLC-nya cuma satu di Vixen, yaitu pakai yang ini Mas. Nah, di sini ada jenis Yamaha ya. Ini ada 3 pin. Kemudian di sini ada satu kabel. Nah, satu kabel ini adalah disuplaikan ke Yamaha. Misal kita mau Vixen OLD. Jadi di bawah jok kita buka itu ada kabel di samping sensor kemiringan. Di samping sensor kemiringan ada apa namanya? Ada sekun bulat kayak gini ya. Warnanya kabelnya kalau nggak salah itu biru muda ya. Biru muda kalau nggak salah. Yang satu sampean inputkan di sini ya. Yang satu sampean inputkan di sini, di Vixen OLD ya. Inputkan di sini. Kemudian daya suplainya. Daya suplai dari aki. Kalau ini sampean masukkan ke motornya pas diagnosa ya. Ini nggak akan hidup. Harus pakai bantuan ini. Ini sampean masukkan di sini Mas. Di mana sih di sambungannya. Nah, sambungan. Nah, ini sambungan scanner wajib dipasang dulu ntar ya, sambungan scanner ini. Kabel main test adalah sambungan biar panjang ya. Di sini ada soketnya. Ini soket male dan ini soket sekun V male ya. Ini dimasukkan ke sini gini ya. Nah, contohnya gini. Kemudian ini suplaikan ke aki motor yang mau dicek tersebut ya. Kemudian pasti Zodiac M100 Pro akan nyala. Jika nyala, berarti kita masuk menu. Berarti ya, misal ini gini ya. Misal gini. Nah, misal sudah disuplaikan. Nah, di sini ntar ada namanya OBD2 ya. OBD2, kemudian jenis motor-motor yang mau kita cek, entah itu Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Benelli, Piaggio, kemudian Aprilia, kemudian Vespa, KTM, wis banyak. Menunya hampir banyak Mas ya, karena barang ini kualitasnya saya rasa bagus karena saya juga pemakai ya. Sudah hampir 1 tahun tidak ada kendala-kendala sama sekali. Jadi saya mau menjualnya, ikut bantu menjualnya gitu ya. Karena di samping harganya yang murah ya. Harganya yang murah dan juga kualitasnya bagus, tampilannya juga nggak kalah ya, tampilannya besar masuk. Tampilannya juga nggak kalah besar. Ya. Wis kekinian gitu loh ya. Wis di era injeksi sampean kudu duweni koyo iki ya. Scanner iki. Oke. Kemudian sesudah suplai ke aki ini yang dari motor jenis Vixen OLD, Vixen New, Mio J, kemudian kita
ambil satu soket lagi. Ini yang terbaru lagi zodiaknya ya. Di sini ada satu soket. Ini ada namanya PCX dan Vario 160 ya. Tak fokuskan. Nah, PCX dan Vario 160. Ini ada 6 pin. Ini buat Euro 5. Kalau yang dulu kan kayak gini Mas, yang dulu. Yang dulu kan Euro 5 cuma ini aja, yang PCX belum ada ya. Yang ini aja, 6 pin. Kemudian sekarang digandeng PNP dengan ini. PCX Vario 160, kemudian Euro 5 ya. Oke. Satu soket. Kemudian ada lagi soket yang banyak ini. Ini ada 2 soket ya. Ada 2 soket dapatnya. Kemudian yang ini ada tipe Yamaha 3 pin, kemudian Yamaha 4 pin. Yamaha 4 pin kalau nggak salah jenis wis lupa angkut samen bisa nemoni dewe, karena Yamaha di sini jarang, jadi saya jarang memakai yang ini ya. Paling ada yang 3 pin, 1 pin, kemudian yang 6 pin Euro 5. Itu aja kalau di sini. Yang lain belum terdeteksi, yang 4 pin ini belum dapat saya. Kemudian di sini ada Vespa ya. Yang tanya-tanya Vespa apakah bisa ke Vespa? Kalau ada soket DLC-nya berarti bisa Mas. Kalau ada soket DLC-nya. Tapi kalau di daerah saya Vespa ini belum saya nangani karena nggak ada motornya ya. Kemudian Honda yang 4 pin ya. Honda 4 pin tapi sekunnya cuma 3 pin. Honda 4 pin ini dari motor yang lama ya, yang OLD sampai yang terbaru. Kalau PCX Vario 160 sudah soketnya udah berubah seperti Euro 5 ini ya, 6 pin. Ini bisa mencari sendiri ntar sampai dapat. Kemudian ada Yamaha lagi 3 pin, ini kepunyaan Mio M3, jenisnya Mio M3 ya. 1 pin ini, 1 sekun ini kepunyaan jenis Mio J ya. Kemudian ada lagi yang soket seperti kepunyaan Honda, hampir sama dengan Honda ya, hampir sama dengan Honda bentuknya. Ini ada, iya sama 3 pin juga, tapi aslinya 4 pin tapi sekunnya cuma 3 pin ya. Ini sama dengan Honda bentuknya, tapi ini ada namanya Kawasaki aja, Kawasaki. Berarti Kawasaki. Kemudian ada lagi di sini KTM ya. KTM 6 pin tapi sekunnya ini ada 5 pin, ini KTM. Kemudian yang terakhir ada Suzuki GSX ya. Suzuki GSX ini ada 6 pin tapi sekunnya cuma 3 pin ya. Oke, itu aja. Wis dapat banyak soket ini. Kalau di kita ada di Indonesia mungkin ini sudah mewakili ya, mewakili. Kalau menurut saya mewakili, sangat mewakili, karena di jenis semua motor di Indonesia ini ada. Kalau misal nggak ada ya sambil belikan soketnya, karena di menu aplikasi ini ada semua jenis-jenis motor. Jadi kalau misal soketnya nggak ada Mas ya, misal soketnya nggak ada, berarti sambil belikan aja di online ya. Oke, kemudian ada kabel data. Nah ini buat ke laptop ya. Ini mungkin buat ke laptop. Tempatnya di sini ya. Koyok cecesan ya. Ya ke laptop ini. Jadi kalau ke laptop gimana? Saya nggak pernah main ke laptop, jadi saya pakai seperti ini aja, pakai digitalnya ini ya, LCD-nya ini aja saya. Kalau ke laptop kan wis ribet sih, bawa laptop sih, nyekeli laptop sih, nyekeli iki, wah ribet wis. Daripada sampean beli laptop, lebih baik sampean belikan ini aja ya. Karena apa? Laptop harganya berapa? 4 juta, 5 juta, apalagi yang bagus sekitar 8 juta ya, laptopnya aja, belum scannernya. Ya. Ya, daripada beli laptop kita belikan ini 2.650.000 yang terbaru, soket lengkap ya. Timbangan tuku laptop sama beli laptop ya. Oke. Kemudian ini ada lagi kabel soket DLC ya. Nah, ini M100-02 OBD 16 pin. Kalau ada yang nanya, "Mas, ini OBD 16 pin ini buat apa?" Nah, oke saya jawab. Kabel OBD 16 pin ini adalah buat khusus ke mobil ya. Jenis mobil tapi harus milih-milih mobil. Misal saya uji coba di mobil Calia. Ini bisa suplai. Bisa mendeteksi kerusakan, bisa mendeteksi diagnosanya. Tapi untuk jenis misal Avanza, Xenia, kemudian Innova Ribbon,
kemudian apalagi itu belum bisa, karena saya udah nyoba. Saya pinjam mobil di teman, saya coba pinjam mobil, seadanya mobil saya coba, akhirnya saya menemui di Kalia itu bisa Mas ya. Entah Ayla juga bisa, mungkin Sigra mungkin bisa, tapi belum saya coba karena nggak ada mobil Sigra, cuma satu aja Kalia kemarin ada ya. Oke, berarti ini mau saya kirim, tinggal maketin aja. Kemudian ini saya cek juga scanner manual sebelum dikirim ya. Sebelum dikirim fungsi-fungsinya ini sudah scanner canggih, kita matikan. Ntar bisa dibungkus. Apakah Zodiac di sini ready terus ya? Ready terus Mas. Sampean pesen piro ya ada, walaupun sampean pesen 10 ada di saya ya. Memang saya siapkan buat kawan-kawan karena saya fokus di scanner manual dan juga Zodiac M100 Pro, karena saya cari yang harganya murah, kualitasnya bagus, sangat membantu di lapangan. Contohnya ini. Jadi sampean harus memiliki 2 alat perpanduan, scanner manual dan scanner canggih ya. Kalau scanner canggih, misal sampean menemui di OBD2 jenisnya ya. OBD2 yang lampu milnya itu melotot di jenis Yamaha. Khususnya jenis Yamaha yang nggak bisa terbaca kerusakannya. Jadi kita harus memakai alat scanner canggih. Tapi yang murahan kualitasnya bagus buat sampean, saya yakin daripada sampean beli yang mahal-mahal ya. Oke. Kemudian ini kita coba dulu. Ini kita bungkus. Kita bungkus lagi. Ini kita rapikan, kita bungkus ntar. Kemudian sekarang kita uji coba sebelum dikirim, yaitu scanner manual. Nah, sampean walaupun memiliki scanner secanggih apapun, saya jujur karena saya pekerja di bengkel ya, yang menangani sistem injeksi. Walaupun sampean memiliki alat secanggih apapun, seharganya di atas 10 juta walaupun berapa juta, tapi kalau sampean tidak memiliki scanner manual ini, saya yakin sampean masih mencari-cari. Karena apa? Kerusakan, memang kalau kerusakan di sensor itu enak, ketika kita cek dengan alat canggih itu bisa muncul ya, sejarah kerusakannya atau kerusakannya bisa muncul. Nah, tapi apakah benar-benar sensor itu rusak atau kabelnya yang putus, kan kita nggak tahu. Kalau nggak ada terbantu dengan AVO digital, kemudian taspen DC, daripada kita ribet-ribet cari kayak gitu, lebih baik kita main di sisihkan buat beli yang namanya scanner manual. Scanner manual ini produksi saya ini nggak ada namanya yang namanya Brontek ya. Kalau ada seperti produksi saya ini, misal ada pernah Mas di sini ada di sini pernah servis di bawah ke sini. Nah, itu adalah kopian punya saya, tapi itu bukan bikinan saya. Yang namanya Brontek ya. Tapi di sini punya saya nggak ada namanya Brontek, nggak ada nama channel saya, nggak ada, cuma begini aja Mas ya. Nah, modul tester scanner manual SI 100 in 1 di atas ya, kayak gini. Nah, di sini ada namanya alat pendeteksi kerusakan pada sistem kerja motor injeksi. Kemudian kita balik ke belakangnya, di sini ada tempelan stiker lagi. Namanya ini stiker buat apa ini? Ini loh, nutupi baut ya, segel ya. Kalau di sini sampai suwek, bautnya ketoro ya. Kalau pernah dibongkar, berarti ini disobek ya. Nah, di belakangnya ada stiker yang namanya bengkel spesialis motor injeksi. Modul tester wis sampean baca sendiri ntar ya. Kalau saya bacakan pasti akan panjang. Kemudian di setiap kabel ada nama fungsinya masing-masing. Ini soket DLC punyaan Honda ya namanya. Kemudian soket CKP ini buat ngecek sensor CKP, apakah sensor CKP mati apa enggak. Jika sampean Mas kok enggak sekalian dikasih PNP nya soket CKP seperti halnya, bisa kita carikan bos. Nah, kayak gini ya. Ini kalau ntar sampean beli di saya ini harganya 75.000 ya. Ini ntar ada sambungannya. Di sini ada sambungannya, ini kan belum disambung. Ini ada sambungannya, tinggal sampean sambung ke sini. Ini kepunyaan Yamaha kalau ini. Kalau Honda itu cowok seperti
halnya ini Mas ya. Kalau punya Honda ini seperti ini. Kalau punya Yamaha seperti ini. Jadi ntar kalau sampean beli dua gini, ada sambungannya langsung PNP ke sini, harganya 2.150, ada tambahan. Jika sampean mau beli. Kalau nggak mau beli ini ya sampean pakai ini aja juga bisa. Tapi buat ke Honda kalau bisanya. Kalau buat Yamaha harusnya yang Female ya. Female sekunnya ini. Jadi sampean harus punya tambahan soket CKP Honda Yamaha biar sampean memudahkan pekerjaan sampean ya. Oke. Yang jauh antena situ ya ini ya. Ini mau saya cek dulu biar kan sebelum dikirim itu di sini dicek ya. Di sini dicek untuk apa namanya itu? Untuk fungsi-fungsinya ya. Fungsi-fungsinya apakah sudah benar, apa sudah normal, apa enggak normal gitu ya. Misal sampean mau ngecek sensor CKP, sampean pastikan dulu yang kabel coklat sampean sisihkan ya. Kabel coklat untuk coklat sendiri sampean sisihkan. Kemudian mau ngecek sensor CKP, pastikan LED di sini hidup semua ya. 1 2 3 4. Satu ini warnanya biru itu adalah pulser. Kemudian yang ada 3 LED warna putih itu adalah sensor Hall. Jika salah satu ini mati, maka buat pengecekan jika salah satu ini mati maka sensor CKP bermasalah ya. Oke, kita cek dulu dengan tidak memakai ke sensor CKP. Kita cek dulu hijau ya, hijau ke biru dulu. LED biru nyala berarti normal, putih nyala berarti normal, putih nyala berarti normal, ketiga putih nyala ini. Nah ketiga putih nyala berarti normal Mas ya. Oke, normal. Kemudian ntar sampean buat cek sensor CKP boleh lanjut. Ntar kalau ini nggak sampean cek satu persatu dulu, takutnya LED-nya itu ada yang mati ya, karena ini kan buatan manusia ya, bukan buatan Tuhan ya. Oke, kadang ada yang mati gitu loh ya. Oke, kemudian pengecekan buat cek sensor CKP normal, kemudian buat ngecek sensor DLC ya, buat ngecek sensor DLC apakah normal. Kita ambil kabel coklat di soket CKP. Kita buka dulu kabel coklat. Kalau nggak terpakai sampean bungkus Mas. Ini ada arus standby 12 volt ya. Kabel coklat sampean ambil dari CKP, kemudian sampean inputkan. Ini pastikan off dulu ya. Nah ini kalau gini kan on, ini off, yang namanya reset ya. Buat ngecek kabel soket DLC apakah normal apa enggak. Dari soket CKP ada kabel coklat, ini masukkan ke kabel sekun merah di soket DLC ya, sekun merah. Kemudian ambil kabel hijau di pengecekan CKP, kemudian tancapkan ke soket DLC yang satunya. Jika ini nyala berarti jalur soket DLC untuk reset nyala ya. Nah ini kan nyala. Oke. Oke, nyala. Satu, ambil dua kabel ya dari pengecekan sensor CKP, satu coklat, yang satu hijau ya. Oke. Tapi ini jangan dipencet. Kalau ini dipencet, ini kabelnya hangus ya. Oke. Dan kalau nggak terpakai kabel coklat di sensor CKP, saya rasa sampean harus membungkus entah pakai apa, apapun itu. Kalau dari saya ada bungkusnya ya. Biar nggak kebakar, Mas. Misal ono sing kebakar kabel iki berarti salah sampean dhewe ya. Bukan salah saya, salah sampean dhewe soalnya sudah ada buku panduannya ya. Oke. Kemudian coba kita ngecek aki dulu, apakah normal apa enggak ya aki ya. Aki, buat ngecek aki. Ini namanya scanner manual multifungsi untuk semua jenis motor injeksi. Untuk pengecekan entah itu motor karbu maupun injeksi, sampean wajib memiliki yang namanya scanner manual. Karena saya pemakai, karena saya dulu itu awal bikin itu saya buat sendiri Mas. Karena kan saya harus pakai alat ini, maku gonta-ganti scanner canggih, hasilnya yo ngeluh nang das, nang pikir ngeluh karena apa wis kadang lek gak tepak yo wis pusing, sangat pusing gitu Mas ya. Jadi yo saya bikinkan scanner kayak gini supaya sampean walaupun suhu master, sampean saya yakin walaupun sampean master injeksi, suhu injeksi, saya yakin sampean pasti harus butuh yang namanya alat manual buat pengecekan apakah sensor itu rusak, ataukah aktuator itu rusak, ataukah
kabelnya yang putus saja, saya yakin sampean pasti membutuhkan. Karena apa? Saya sendiri aja membutuhkan, wis gak boleh bohong ya. Wah, nggak usah scan manual, aku iso, wis yakin. Ini buat pengecekan apapun sinyal massa, wis sembuh, wis kabel putus sembuh apa bisa ya. Kita coba misal sampean ngecek voltase aki. Ujung antena sampean tempelkan ke ini, jangan dipencet semua ya, pastikan off semua ya. Walaupun on ya nggak akan konslet, tapi kalau bisa digital 0 ya. Kemudian sampean inputkan positif. Ini ada berapa volt akinya? Ada 12,7. Ini kan akurat sinkron. Kalau kita pakai apa namanya? Misal kita pakai taspen DC kan nggak tahu berapa voltnya, kan nggak akurat Mas itu ya. Contohnya gitu, kita harus memiliki yang namanya scan manual. Ini 12 volt. Oke. Kemudian kalau sampean ingin ngecek sinyal massa, massa standby atau tidak, maka di sini ada namanya tombol push. Sampean tekan tombol push tes. Lampu LED pojok atas nyala, kemudian pada digital akan muncul angka. Jika ini sampean tempelkan ngecek massa standby atau tidak, maka di sini ujung antena sampean tempelkan massa, di sini digital akan menjadi 0, lampu LED akan menjadi mati. Contohnya gini. Jika sampean mau ngecek massa standby atau tidak ya. Nah, ini kan menjadi 0. LED di atas menjadi mati. Ini ketemu massa ya. Jika sampean mau ngecek massa, entah itu massa CDI, massa kiprok, massa koil, massa body, massa lampu, massa sein, massa apa lagi ya? Massa sensor sepet, massa apa mana wake Mas ya. Wis yang berhubungan dengan intinya dengan massa. Oke. Kalau nggak terpakai tombol push sampean off kan. Biar menjadi 0 lagi ya. Kemudian sampean ngecek voltase, misal ngecek voltase aki pengisian. Nah, sampean taruh di positif aki, kemudian motornya sampean geber-geber. Jika pengisian pada digital ini mencapai 15 ke atas, maka jangan sampean tempelkan lagi. Takutnya ini digital akan mati ya. Takutnya, tapi kalau insya Allah aman Mas ya. Tapi kadang ada digital yang low ya, gampang mati kena overcharge di pengisian ya. Jadi kalau sampean ngecek pengisian, misal ini sampean tempelkan ke positif aki, sampean gas-gas, RPM sampean tinggikan, kalau melewati 15 berarti sampean lepas biar digitalnya sampean itu aman. Berarti pengisian zong gitu ya, pengisian overcharge gitu ya. Kemudian ngecek voltase seperti contohnya voltase EOT yang 5 volt, sensor EOT, kemudian voltase apa lagi ya yang suplainya ya, voltase TPS, input 5 voltnya, bukaan TPS, kita bisa pakai ujung antena ini sangat sinkron, sangat membantu ya. Ngecek di luar, kalau ngecek pakai scanner canggih sampean, misal nggak scanner canggih, ngecek pengisian juga bisa, tapi kok eman-eman kalau pengisiannya itu entar melewati overcharge, takutnya scanner canggih malah blank, rusak ya isinya ya. Takutnya gitu, lebih baik pakai scanner manual, harganya murah ya. Ngecek input apalagi sensor sepet bisa, wis sembuh sak karepe sampean wis. Yang penting intinya di sini sudah saya gambarkan 100 in 1. Jadi sampean kalau mekanik insya Allah sampean lebih paham cara memakainya ya. Kalau barang datang sampean cek dulu, kalau normal semua baru sampean aplikasikan ke proyek yang mau dicek, dipraktekkan ya. Kalau sudah semua wes tinggal enak sampean, ntar kalau ada kerusakan motor datang tinggal ambil. Kalau mek gawe gaya-gaya nang pelanggan sampean gawe iki pertama dulu, sampean cek riwayat kerusakannya. Nah, tapi jika kerusakannya itu memunculkan riwayat kerusakannya, jangan anggap itu adalah kerusakan sebenarnya, cuma itu riwayatnya aja, ntar dihapus hilang ya. Tuh, kalau kata saya ya, jangan anggap sejarah kerusakan pada motor, pada scanner canggih yang dimunculkan dinilainya, maksudnya dimunculkan kode kerusakan ini, riwayat kerusakannya, jangan menuju ke situ. Itu cuma riwayat kerusakannya aja. Motor kan pernah gonta-ganti bengkel, pernah dilepas, lupa nggak dimasukkan soketnya, jadi muncul sejarah kerusakan atau riwayat kerusakannya ya. Kalau pakai ini saya yakin sampean akan lebih paham dan mengerti.
karena sudah banyak yang memakai. Ini kalau hitung-hitung saya cek di Shopee, saya itu terjual 1.500 piece. Berarti hampir semua mekanik ya sudah mempunyai, entah itu mekanik yang pemula atau para suhu pasti sudah memilikinya, karena sudah banyak WA yang masuk ke saya ya. Jadi kalau ada yang WA ke saya Mas ya, itu belum saya bales ya, ojo bilang aku sombong loh ya, ojo bilang aku sombong. Jadi bergantian Mas ya, yang WA saya balas itu bergantian, bukan cuma 1 sampai 10 orang yang WA saya. Waduh, satu gur Mas ya yang WA ke saya. Jadi saya itu harus merespon satu-satu, entah itu enggak tak balesi saiki ya mungkin kok bengi, gak iso kok bengi gantian ya mending. Soalnya saya juga butuh istirahat. Kalau siang saya juga bengkel Mas ya. Oke, jadi kerjaan saya itu sangat banyak ya, sih joko anak ngaji barang itu Mas. Oke. Kemudian kita cek satu persatu soketnya, apakah normal apa enggak ini ya. Oke. Ini di setiap soket sudah ada nama tulisannya ya. Jadi sampean enak tinggal aplikasikan, kemudian baca buku panduan sambil nonton video di channel YouTube Nunung Otomotif ya, cara penggunaannya. Sampean ikuti terus wes, gratis itu. Di sini ada yang namanya satu kabel pengecekan sinyal massa ya. Sinyal massa berarti kita ngecek sinyal massa injektor, sinyal massa full pump, sinyal massa coil ya. Massa standby bisa, sinyal massa apapun bisa, sinyal massa sensor cepet, sinyal massa yang intinya berhubungan dengan massa ya. Jika ini kita tempelkan ke negatif, maka lampu LED di modul akan nyala. Yang namanya berarti ini ketemu massa standby. Kalau sinyal massa di sini akan mati, tapi kalau misal sampai ngecek sinyal massa injektor, soket ini sekun ini sampai masukkan ke kabel yang pink kalau nggak salah di Honda ya. Sinyal massa injektor sampai masukkan ke soket injektor yang punyaan sinyal massa, bukan yang 12 voltnya. Kemudian kalau di engkol atau magnet berputar ini akan gini Mas, lap gini ya, lap gini, yang namanya sinyal massa ready, aktif, standby. Kemudian sinyal massa coil, sinyal massa full pump. Kalau sinyal massa full pump sampai kotak on, di sini akan nyala. Kemudian beberapa detik akan mati LED-nya. Itu namanya sinyal massa full pump. Wes, intinya berhubungan dengan massa dan sinyal massa. Di sini ada kabel EOT ya, EOT atau ECT ya namanya. Kemudian di sini ada 2 kabel, sampai buat ngecek ECT EOT. Cara pengecekannya ada di channel YouTube saya ya, di videonya. Kemudian di sini ada 1 kabel yang namanya injektor, buat ngecek injektor masih aktif apa tidak. Kemudian buat alat bantu nyuci injektor bisa ini ya. Kemudian di sini ada IC full pump. IC full pump ini buat ngecek rotak, bisa rotak yang 2 kabel. Contohnya punya Vixen OLD, punya jenis Honda apapun bisa ngecek rotak apakah nyala apa enggak rotaknya. Kemudian buat ngecek IC full pump motor jenis Yamaha bisa, bisa semua wis. Kayak ngecek lampu sein juga bisa ini, ngecek lampu-lampu. Kemudian di sini ada TPS ya, ada TPS, baca buku panduan. Ini ada soket tersendiri, ini buat ngecek TPS sensor map, contohnya jenis Mio J, kemudian Vixen New, Vixen OLD, CBR. Yang penting intinya dengan sensor, berhubungan dengan sensor map, tapi buat ngecek TPS-nya aja yang satu-satu ini. Kalau yang ini ada 3 kabel ini sama soketnya ini, soket 3 pin ini buat ngecek TPS kepunyaan Mio M3. Kepunyaan Mio M3, kepunyaan Honda Matic. Honda Matic itu mulai Beat, Revo, Supra 125, kemudian sampai ke Versa ya. Kalau yang ini, kalau di Yamaha ini ke Mio M3 TPS-nya. Oke, itu dulu buat ngecek kiprok Mio J. Vixen New juga bisa Mas, ada video tutorialnya di video saya itu ada, sangat enak. Apakah kiprok Mio J ini mati, apakah kiprok Mio J ini normal, dari alat ini sangat mendukung. Jadi saya bikinkan buat ngecek sepul yang jenis 3 fase Mas ya. Contohnya jenis 3 fase itu adalah Vixen OLD sepulnya, kemudian CBR yang 3 fase, CBR OLD yang 3 fase ya, bisa Mas.
videonya sudah ada di channel saya ya. Oke, ini mau saya kirim ya atas nama Supatman ya, Supatman dari Meduro, Sumenep ya. Terima kasih buat bose minta request bahasa Indonesia, saya turuti ya, karena pelanggan itu adalah raja mas ya. Tapi lek rajae nyuwocot ya wega mas ya. Oke, ini dapat soket DLC Honda. Kemudian saya kasih gratis sarung Zodiac M100 Pro dan juga gratis ongkir buat sampean. Kalau di Pulau Jawa, kalau pulau luar Jawa ya corek warang rek ya, gak mampu aku rek batine mek titik soalnya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu, biar ini dibungkus dulu. Ini yang penting ada buku panduannya ya. Oke. Pokoknya milikilah scanner canggih sing murahan tapi kualitasnya bagus buat semua motor. Wis tak dudui sampean tak cuntui iku. Produknya yo apik iku, saya juga pemakai ya. Kemudian scanner manual yo masuk jos ini mas yo. Karena apa? Saya juga memakai, karena apa yang saya pakai jika itu kualitas sangat membantu, pasti akan saya share ke teman-teman supaya sampean juga punya. Intinya sampean kudu duweni scanner manual, scanner canggih sing murah gak apa-apa, yang penting kualitas bagus. Kemudian alat cek tekanan full pump ya. Di sini ada alat cek tekanan full pump ya. Contohnya gini buat pinggir sampean ya. Alat cek tekanan full pump, kemudian tabung infus ya. Tabung infus kayak gini. Wis. Jadi 4 1 2 3 4 aja sudah bisa mewakili untuk menangani kerusakan di sistem injeksi. Jadi mempermudah nul mas, ben sampean nggak tebak-tebakan, nggak kakean mikir gitu ya. Sungguhan nggak kakean mikir. Nah, tebak-tebakan kok salah keliru. Padahal pate itu cuma kabel yang putus, tapi sejarah kerusakan sensor misal injektor yang rusak. Kemudian sampean ganti injektor, sampean belikan injektor baru yang mahal, misal harganya 250. Nah, padahal kabelnya yang putus. Itu tebak-tebakan, padahal kabelnya yang putus. Nah, sampean apa enggak izin apa enggak malu kalau ada orangnya misal kerusakannya masih tetap. Nah, lebih baik sampean belikan scanner ini, paling sampean berapa? 1 minggu aja sampean wis punjul-punjul mas. Lebih-lebih buat beli scanner manual aja ya. Ini karena wis sampean cek di videoku wis banyak ya. Karena saya sendiri saat memakai ini, waduh, alhamdulillah sangat terbantu. Banyak kawan-kawan yang WA saya, mas terima kasih alatnya sangat membantu. Terus banyak gitu. Alatnya sampean jos, alat scanner canggih nggak mampu menemukan kerusakan koyok alatnya sampean. Padahal ini alat scanner manual mas, bikinan tangan ya, bukan bikinan pabrik ya. Bikinan arek bengkel sendiri ini, buatan anak bengkel ini mas ya. Oke, jangan lupa ini mas ya, subscribe, like and comment channel YouTube Nunung Otomotif supaya saya semangat bikin konten untuk buat belajar sampean para pemula. Kalau ada para suhu, para master lewat ya sampai skip aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.
Rip, omahe arek duwe Pedamio ning ndi, Rip? Omahe arek duwe Pedamio winane. Pedamio Nova lho. Iya. Iya. Komplain nang Mas Adi ya. Iya, Pak. Komplain. Komplain ya, Pak. Pedae rek esuk anu apa? Angel munine. Ngomel lah Mas Adi apa sih rek? Nah wis ro ngono kok. Pinginane wis ro aku ya Dik pancen Mas Adi ku rada angel lek sik kae. Ya ngecob dere. Lah saurunge iku penak ngono lho pedae. Arek komplain iku. Komplain nek kumer tok iku ya. Iya ta, lari komplain ambek beluk ireng lek beluk ireng yang karbu wajar. Ki Supatman Madura ya. Loro iki. Iya. Kok gak melo ari kok aku. Gak nyusul lah. Lek opo riko rupane aku kek duit ta? Kek duit ta? Apa ngene tak kepingin